Di sini gua punya kelas yang namanya gelas, dan kelas memiliki atribut itu diameter atas, diameter bawah, tinggi, dan bahan yang memiliki nilai defaultnya masing-masing, dan juga memiliki satu konstruktor yang ini sederhana ya, buat mencetak gelas dipanggil. Sekarang kita coba run, kita running, gelas dipanggil, oke, nggak ada masalah. Sekarang gua nyoba hapus ini konstruktornya, kita simpan, kita coba running. Dan berjalan, berfungsi, nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa saat membuat objek gelas itu padahal kita tidak ada konstruktornya, kosong ya, tapi kita bisa membuat objeknya? Alasannya, setiap kita membuat kelas itu udah secara implisit, maksudnya secara implisit itu sudah ada konstruktor kosongnya, walaupun kita tidak deklarasikan. Seperti contoh ini, kita tidak buat ya konstruktornya, sedangkan kalau kita buat, ya hasilnya akan muncul ya. Sekarang kita membahas konstruktor overloading. Apa itu konstruktor overloading? Itu merupakan konstruktor untuk membuat konstruktor lebih dari satu. Gimana maksudnya contohnya seperti ini. Jadi ini konstruktor, ini konstruktor, ini konstruktor, ini konstruktor, dan seterusnya. Jadi ini bisa dikatakan lebih dari satu kan. Itu yang dimaksud konstruktor overloading. Kapan menggunakan konstruktor overloading? Saat membuat objek gelas yang memiliki atribut penting yang diisi secara custom value-nya, nilainya ya. Nah, tadi kan diameter atas, diameter bawah, tinggi, dan bahan itu sebelumnya kita buat secara default ya, dan tidak bisa diubah. Nah, sekarang ini dibuat secara customisasi. Diameter atas, diameter bawah, tinggi, bahan, lalu dimasukkan ke atributnya. Selanjutnya, kenapa menggunakan konstruktor overloading? Karena membuat objek dari kelas tersebut lebih fleksibel. Jadi nanti saat kita membuat objek itu lebih fleksibel. Contohnya nih, jadi misalnya ada user 1 bisa membuat objek dengan
seperti ini ya, dengan tanpa parameter. Nah, anggaplah ini si user satu ini sudah lama menggunakan kelas kita. Nah, user 2, 3, dan 4 kali 5 itu 2 barulah menggunakan kelas kita. Nah, user 2 itu dia maunya secara custom, sedangkan kelas user 1 kan dia tidak secara default ya, tanpa parameter. Jadi dia menggunakan istilahnya yang sekarang ini dibuat itu default value untuk atribut ini. Diameter atasnya 8, bawah 8, tingginya 10, dan bahannya kaca. Dia mulai dari sini, dia nanti merujuknya ke sini, masuknya ke sini, baru ntar masuk ke sini, dia naik ke atas, cari di sini. Nah, kalau nggak percaya, nah ke sini, masuk ke sini, dan masuk ke atas lagi, dan akhirnya di sini terakhir. Begitu juga kelas 2 untuk user 2 membuat ini kan dia maunya diameter atasnya 8, bawah 8, atau 10, atau mau berapa lah bahannya, misalkan plastik kelas 3. Misalkan ini dia bahannya apa aja, cuman diameter bawah, atas, dan tingginya, dan ukuran tingginya itu sesuai keinginan user 3 dan user 4 juga gitu. Dia mau tingginya berapa, mau bahannya apa, serada, yang penting diameter atasnya dan bawahnya misalkan berapa gitu. User 5 juga gitu, dia cuman mau minta yang penting bahannya plastik misalkan. Jadi itu alasan kenapa menggunakan konstruktor overloading. Jadi lebih fleksibel untuk membuat objek kelasnya. Ini dimana menggunakan konstruktor overloading, tentunya di dalam blok kelas ya untuk membuatnya. Nama konstruktornya juga sama kayak nama kelas. Nah, ya. Lalu siapa yang menggunakan konstruktor overloading? Tentunya juga developer ya yang mau buatnya. Misalkan dia sudah menentukan atau sudah selesai lah percobaannya. Nah, ditemukan hasil misalkan apa aja atributnya yang penting dan bisa secara custom diubah pada awal membuat objek, dan tidak untuk saat ini kita membuatnya itu semuanya dapat secara custom ya. Dan juga nanti itu yang menggunakan user yang ini, misalkan user 1 juga bisa membuat, misalkan nantinya mau pakai parameter apa juga dia bisa. Misalkan mau mengubah lagi dia, mau pakai bahan misalkan, mau ubah pakai yang ada diameter atas bawahnya dah secara custom, atau semuanya. Nah, itu user 1 juga bisa. Selanjutnya
Bagaimana menggunakan konstruktor overloading? Menggunakan tipe atau jumlah parameter yang berbeda. Oh, ini maksudnya jadi tipe datanya itu harus datanya harus berbeda. Misal tipe datanya jumlah parameternya satu, cuman tipe datanya beda, itu boleh. Sedangkan kalau yang nggak boleh itu tipe datanya sama. Misalkan gini tuh, dia akan menimbulkan error kecuali jumlahnya satu cuma tipe datanya berbeda, seperti yang ini kan berbeda. Atau seperti ini, jumlahnya berbeda. Ini kan ini cuma ada satu, ini dua, itu boleh. Nah, kalau kalian mau kayak gini juga nggak boleh, kecuali di sini jadi misalkan dia string. Nah, itu boleh. Ini mah error karena dia berujungnya ke atas ini ya, sini kan tidak ada nih yang diameter atas, diameter bawahnya tidak ada. Misalkan kayak gini ya, ini nanti jadinya rekursif. Untuk yang menggunakannya usernya ya sama aja sih ya, tinggal cuman kita pilih aja secara custom mau pakai yang mana. Kali aja kan ada yang nggak tahu membuat kelas, taunya cuman bahannya aja, tingginya, diameternya, itu dia nggak tahu. Oke, mungkin sekian dari gua, itu aja ya penjelasan singkatnya tentang konstruktor overloading. Jadi singkatnya itu kemampuan konstruktor menjadi lebih dari satu untuk mendeklarasikannya, dengan syarat itu jumlah atau parameternya berbeda, atau juga posisi tipe datanya berbeda. Sekian, sampai jumpa di lain waktu.